Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube-nya Salman nih, kelas 6C, 4C. Semoga sehat di masa pandemi, apalagi puasa, tetap banyak minum air putih nanti pas bukanya. Sekarang belum boleh. Kita akan membahas tentang PKG sekarang. Saya nggak tahu nih waktunya cukup atau enggak. Kalau bisa sih presentasinya singkat. Jadi lebih banyak didiskusi gitu. Dan saya berharap udah dibaca sebelum hari ini gitu, sebelum meeting ini, dan sudah ada bahannya di e-learning. PKG itu kan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru. Ya, penting dilakukan ya untuk meningkatkan kompetensi dan angka kredit. Itu dilakukan setiap tahun loh. Tapi kebanyakan pengalaman yang saya lakukan di beberapa, kalau lagi ada kegiatan penilaian, saya ini kan tim asesor sertifikasi guru. Bentuk yang kita lakukan adalah menilai kinerja guru. Dan kebanyakan sekolah-sekolah tidak melakukan ini. Nanti dibahas juga mengapa. Oke, silakan tanpa memperpanjang kalimat dari saya, kita diskusi. Singkat ya untuk presentasinya. Silakan, bismillah. Penyaji, sudah ada kah? Bagaimana pemateri? Sudah siap? Nur Aini. Feris Nur Aini. Daul Hasanah. Wah, keduanya belum bergabung, Bu. Bentar. Kalau semuanya belum ada, saya jelaskan aja. Baik, Bu. Pematerinya ada berapa orang? Pemakalahnya ada berapa orang? Untuk kelompok ketiga ada 2 orang, Bu. Satu pun belum masuk. Di sini belum. Satu pun. Coba dikontak, sambil dikontak. Yes. Karena ini udah berlalu berapa menit nih? 13 menit kan? Udah berlalu 13 menit. Coba dikontak, kalau enggak saya yang kasih materi. Mohon di share screen materi saya atau materi makalah PPT kelompok ya. PPT kelompok mohon di share screen. Ada 2, PPT saya yang di e-learning dan PPT kelompok. Sambil menunggu teman yang akan bertugas hari ini, kelompok 4 ya. Saya buka yang e-learning aja, Bu ya. Ini boleh. Sudah ada. Boleh. Dia PPT apa Word? Yang ini Word, Bu. Yang tugas dan beban guru. Ya. Yang pertemuan 5. Atau saya buka PPT dari teman yang kelompok ini aja? Dari teman kelompok, boleh. Oke. Supaya ntar nyambung dengan kelompok yang pas datang, langsung beritahu saya. Baik. Baik ya, sambil menunggu teman yang datang dan sambil menunggu Salman membuka PPT kelompok penyaji, yaitu kelompok 4, saya ingin menjelaskan tentang PKG. PKG itu penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru. Kinerja itu berarti job performance guru. Job performance guru. Penilaian kinerja guru. Kinerja berarti performance guru. Job performance guru. Nah, kenapa harus ada penilaian? Guru itu kan punya tugas dan bebannya. Tugasnya mengajar, bebannya itu 34 sampai 38 JPL. Mohon kalau kecepatan diingatkan. Tugas guru mengajar, menyampaikan informasi, mendidik, dan seterusnya. Beban guru yaitu mengajar 34 sampai 38 JPL. Beban tuh. Per minggu, per semester, ya setahun, segitu, nggak boleh kurang. Kalau guru tetap. Pada saat saya menjelaskan tentang pengembangan profesi guru di kuliah 1, 2, dan 3,
termasuk di dalamnya tentang kompetensi dan sertifikasi, yang disebut guru adalah home base-nya satu. Di sekolah mana dia? Kita tidak bicara swasta atau negeri. Sama aja. Sama aja. Negeri dengan swasta sama aja. Katakan kita nanti lulus, berarti kita mengajar pada satu sekolah. Apa yang harus dipikirkan oleh kita? Yang pertama adalah persyaratan atau kualifikasi. Pastikan bahwa Anda mengajar di situ sudah punya ijazah. Anda daftar segala macam dengan beberapa kualifikasi. Jangan lupa ini MAPEL. Anda menjadi guru MAPEL, guru mata pelajaran. Dalam 1 dan 2 tahun berjalan Anda bekerja di situ, dilihat kinerjanya oleh guru. Oleh kepala sekolah, ada 3 yang menilai Anda. Kepala sekolah, pengawas, guru. Makanya nanti berkaitan dengan PKG, penilaian kinerja guru, bagi guru yang baru masuk, baru mendaftar, tahun pertama, itu namanya penilaian kinerja formatif. Tapi kalau dia sudah lama mengajar di situ, namanya PKG sumatif. Penilaian kinerja guru sumatif. Baru masuk nih, berarti formatif. Kapan dilakukan? Di awal. Awal masuk, Anda katakan 2021 bulan Juli. Anda udah mulai dilakukan penilaian. Itu namanya penilaian formatif. Nah, penilaian ini untuk memastikan proses selanjutnya, yaitu NUPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK, Anda sudah sering dengar itu di kuliah saya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Siapa yang mengurus? Pasti orang pihak admin operator. Di mana? Di database-nya. Kapan? Pada awal Anda sudah dilakukan PKG formatif. Pastikan Anda punya home base-nya di situ. Berarti udah mulai ter-SK-kan, udah mulai ada beban mengajar. Bebannya adalah sebesar 34 sampai 38 JPL. Jam pelajaran. Jam pelajaran ini, kalau kita asumsikan 38, satu hari Anda mengajar kira-kira 8 JPL. 8 JPL. 8 jam. 8 jam juga udah lelah banget tuh. 8 jam itu kalau dia 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur, itu rata-rata 40 kan? 8 kali 5 hari. Ya kan? 40. Itu udah kelebihan 2 JPL. Oleh karena itu, beban guru 34 paling sedikit, 38 paling banyak. Tapi ada guru yang sampai 50 JPL, oh berarti kekurangan guru. Kekurangan guru berarti hak-hak orang yang baru mau masuk nih boleh bergabung untuk menutupi kelebihan guru yang mengajar. Kok kenapa kelebihan guru yang mengajar? Biasanya pihak sekolah, terutama swasta, melihat sisi efisiensi. Melihat sisi efisiensi. Padahal bukan itu yang diinginkan. Ya, kebanyakan kan gitu. Di swasta, nggak apa-apa gurunya sedikit. Karena kelas paralel banyak, ya udah serabutan, akhirnya mengajar dalam 1 hari bisa 12 JPL. Iya kan? Ngos-ngosan itu mengajarnya, sementara dia megang sekian kelas gitu dengan karakteristik yang berbeda. Kembali kepada PKG, penilaian kinerja guru ini yang isinya adalah tugas dan beban guru, itu dilakukan penilaiannya dalam 1 tahun. Beritahu saya kalau pemakalah sudah hadir, Salman sebagai PJ, dilakukan dalam 1 tahun. Bagi guru yang sudah lama, yang tadi saya katakan dilakukan penilaian sumatif, maka ini penilaian dilakukan 4-6 minggu sebelum akhir anggaran terakhir gitu. Misalkan Desember. Saya ulang, bagi guru yang sudah lama, dilakukan penilaian kinerja sumatif yang pelaksanaannya sebelum 4-6 minggu sebelum akhir tahun anggaran. Akhir tahun anggaran itu biasanya ada di Desember. Kalau Anda melakukan penilaiannya di bulan Juli, katakan, itu penilaian harus berakhir sebelum 4-6 minggu di Desember. Jadi sekitar bulan Oktober harus sudah ada.
Kenapa ini penting beban guru dilakukan lewat penilaian, beban kinerja guru dilakukan untuk penilaian juga. Yang pertama adalah satu untuk meningkatkan kompetensi guru. Kita udah membahas tentang 4 kompetensi guru yang lalu ya. 4 kompetensi guru diantaranya profesional, personal, sosial, apa lagi? Pedagogi. Nah, 4 ini nanti dinilai. Ada beban guru yang dilakukan pada setiap guru harus dinilai, harus dilakukan, harus dikontrol, harus dievaluasi apakah benar-benar guru ini melaksanakan tugas dengan beban kerja yang diembannya. Saya kira Maaf itu. Ibu, ini Oke. Saudari Nida Ulasana sudah bergabung. Ada ya? Iya, oke. Mungkin menyambung saya tadi ya. Silakan. Saya off-kan dulu, nanti uraian tadi bisa membuat opening statement. Jadi barangkali ada pertanyaan nanti. Silakan ke makalah. Kita sampai jam berapa? 4:30 ya. Padahal ini belum instrumennya segala macamnya, banyak, dibantu baca aja. Dibantu baca. Silakan ke makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Maria Ulfa MPDI dan teman-teman semua yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nida Ulasana dan rekan saya Nur Aini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Beban Tugas Guru dan Beban Guru. Yang pertama, pengertian guru. Guru ialah seorang figur pemimpin. Guru adalah salah satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru berperan dalam membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru juga bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Lalu selanjutnya tugas guru. Slide selanjutnya, tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru ini sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Lalu tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Menurut Mulyasa, tahun 2005, guru dalam mendidik murid bertugas sebagai berikut. Yang pertama, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman. Yang kedua, pembentukan kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Pancasila. Yang ketiga, sebagai perantara atau fasilitator dalam belajar, yaitu sebagai perantara atau medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau insight, sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Yang keempat, guru ialah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Tetapi pendidik tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk sesuai dengan kehendaknya. Selanjutnya, guru ialah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal, tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalaninya lebih dulu.
Lalu guru itu sebagai manajer dan administrator. Sebagai manajer berarti pendidik bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah. Memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Lalu kalau jika sebagai administrator, berarti guru ini bertugas melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, mengisi daftar nilai rapor, bahkan secara administratif, guru hendaknya juga memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan. Selanjutnya, beban kerja guru. Dalam dasar hukum dalam pemenuhan beban kerja guru tersebut ialah Pemdiknas nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan serta Pemdiknas nomor 30 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan. Peraturan-peraturan inilah yang dijadikan landasan bagi pemerintah, khususnya Kemdikbud RI dalam menentukan kebijakan lainnya. Lalu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang pertunjukan teknis pelaksanaan jabatan guru, maka kreditnya bahwa penugasan seorang guru harus disesuaikan dengan latar belakang kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik atau keahlian yang dimiliki. Dengan beban memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Beban kerja guru secara rinci diatur sebagai berikut. Yang pertama, beban kerja guru ialah untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, atau melatih paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang kedua, apabila guru mengajar lebih dari 40 jam tatap muka per minggu, maka kelebihan jam mengajar tidak diperhitungkan di dalam penilaian kinerja. Sedangkan apabila kurang dari 24 jam per minggu, dihitung secara proporsional di dalam penilaian kerja. Yeah. Yang ketiga, beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor ialah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak ialah 250 peserta didik dalam 1 tahun. Apabila lebih dari 250 peserta didik, maka kelebihan tersebut tidak diperhitungkan dalam peroleh angka kredit. Sedangkan apabila kurang dari 150, itu dihitung secara proporsional di dalam penilaian kerja. Selanjutnya, beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah ialah paling sedikit itu 6 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 40 peserta didik bagi kepala sekolah atau madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor. Selanjutnya, beban mengajar guru yang dapat diberi tugas tambahan. Yang tadi paling sedikit 6, paling banyak berapa kepala sekolah? JPL-nya. Nggak ada ya di situ penjelasan? Nggak ada, iya. 12 ya? Paling 12 jam tatap muka. Belum. Kamu tadi belum sebutkan. Oke. Iya. Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau madrasah ialah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu atau membimbing 80 peserta didik. Bagi wakil kepala sekolah atau madrasah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam 1 tahun. Lalu beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan atau kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala unit produksi sekolah atau madrasah ialah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Lalu beban mengajar guru pembimbing khusus pada sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35 berbunyi, 1. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih
mengikuti peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Yang kedua, beban kerja guru sebagaimana dimaksudkan pada ayat yang pertama ialah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, diatur peraturan pemerintah. Lalu menurut Daryanto Tarsial 2015, penjelasan mengenai beban kerja guru, yang pertama beban kerja minimum, guru kelas. Beban kerja guru kelas ialah menampung paling sedikit satu rombongan belajar dalam 1 minggu secara penuh pada satu satuan pendidikan dasar. Yang kedua, guru mata pelajaran. Beban guru mata pelajaran ialah paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak ialah 40 jam tatap muka dalam 1 minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dan pemerintahan atau pemerintah daerah. Lalu, guru bimbingan dan konseling atau konselor. Beban kerja guru bimbingan atau konseling ialah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit itu 150 peserta didik dan paling banyak itu 250 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk layanan tatap muka terjadwal di kelas untuk layanan klasikal atau di luar kelas untuk layanan perorangan atau kelompok yang dianggap perlu yang memerlukan. Lalu guru pembimbing khusus. Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dan pendidikan terpadu ialah paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu. Lalu guru yang diberi tugas tambahan. Jenis tugas tambahan dan jumlah tatap muka bagi guru yang diberi tugas tambahan ialah yang pertama wakil kepala sekolah atau madrasah. Ini udah ya. Beban kerja guru yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau madrasah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ketua program keahlian, beban kerja guru yang diberikan tugas tambahan sebagai ketua program keahlian ialah paling sedikit 12 jam tatap muka dalam 1 minggu. Lalu kepala perpustakaan paling sedikit 12 jam tatap muka, lalu kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi pembimbing praktek kerja industri ialah paling sedikit 12 jam tatap muka. Lalu kedua, pemenuhan kewajiban jam tatap muka. Pengawas tahunan pendidikan, pengawas mata pelajaran dan pengawas pembimbingan dan konseling yang belum dapat memenuhi ketentuan karena kurangnya jumlah satuan pendidikan atau guru yang dibina dapat memenuhi kekurangannya ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ia mendapatkan tugas tambahan menjadi pengawas satuan pendidikan pada jenjang yang berbeda. Contohnya kayak pengawas TK menerapkan menjadi pengawas SMP. Yang kedua, mendapatkan tugas tambahan bukan kepengawasan dari kepala dinas pendidikan. Jenis tugas tambahan tersebut merupakan sebagai tugas rutin pada dinas pendidikan. Yang ketiga, khusus bagi pengawas satuan pendidikan yang berkedudukan di provinsi dapat melaksanakan kewajiban 24 jam tatap muka di sekolah binaan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk satu kabupaten atau kota atau lebih. Lalu selanjutnya kondisi penyebab dengan pemateri kedua. Iya, Nida gantian. Sudah ada. Oh, iya. Selanjutnya kondisi penyebabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi penyebab kekurangan jam mengajar. Seorang guru tidak dapat memenuhi jumlah jam-jam mengajar sebanyak 24 jam tatap muka per minggu disebabkan salah satu atau beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah peserta didik dan rombongan belajar terlalu sedikit. Jumlah peserta didik terlalu sedikit atau jumlah rombongan belajar juga sedikit akan mengakibatkan jumlah jam tatap muka untuk mata pelajaran tertentu belum mencapai angka 24 jam per minggu. Agar jumlah beban mengajar mencapai 24 jam atau kelipatannya dibutuhkan jumlah rombongan belajar yang memadai. Nah, yang kedua ini yaitu jam pelajaran dalam kurikulum terlalu sedikit. Jumlah jam pelajaran
jumlah jam pelajaran, mata pelajaran tertentu dalam struktur kurikulum ada yang hanya 2 jam per minggu, antara lain bahasa asing, sejarah, agama, penjas, kesenian, kewirausahaan, muatan lokal, keterampilan, dan pengembangan diri, mengakibatkan guru yang mengajar pelajaran tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban minimal 24 jam tatap muka per minggu. Nah, yang ketiga ini itu jumlah guru di satu sekolah untuk mata pelajaran tertentu terlalu banyak. Kondisi ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam proses rekrutmen atau karena perubahan beban mengajar guru dari 18 jam menjadi 24 jam pelajaran per minggu. Jumlah guru yang melebihi dari kebutuhan yang direncanakan mengakibatkan ada guru yang tidak dapat mengajar 24 jam per minggu. Yang keempat yaitu sekolah pada daerah terpencil atau sekolah khusus. Sekolah yang terlokasi di daerah terpencil biasanya memiliki jumlah peserta didik yang sedikit. Kondisi ini terjadi karena populasi penduduk juga sedikit. Terus yang kelima yaitu sekolah khusus yang dikhususkan karena kekhususan programnya. Jumlah peserta didiknya sedikit. Rombongan belajar yang sedikit mengakibatkan guru mengajar tidak sampai 24 jam per minggu. Salah satu contoh adalah sekolah luar biasa, jumlah murid sedikit. Contoh lain pada program keahlian pedalangan di SMK. Slide selanjutnya. Ada pulsanya kan? Ada paketan kan? Ada kondisi bagi guru yang secara kontekstual tidak mungkin memiliki beban mengajar 24 jam. Kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yaitu bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, yang kedua berkeahlian khusus, yang ketiga dibutuhkan atau dasar pertimbangan kepentingan nasional, kondisi khusus yang dimintakan persetujuan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya, nah, kesimpulannya itu tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru yang untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kendala anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Setiap guru memiliki beban kerja guru masing-masing dan harus memenuhi minimal jam mengajar tatap muka. Apabila jam mengajar tatap muka tidak terpenuhi, maka ada beberapa cara dalam memenuhi, seperti menggunakan alternatif pemenuhan dan kondisi khusus dengan persetujuan menteri. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya atau mengkritik makalah. Iya. Baik dari makalah maupun PPT-nya, silakan. Ini ada kaitannya dengan kompetensi kemarin, sertifikasi dan penilaian kinerja. Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, disanggah maupun dilengkapi dari pemateri yang ketiga ini? Silakan untuk disampaikan. Ada? Enggak ada? Oke. Saya mau coba tanya tadi seputar tadi kan jam atau JPL seorang guru per minggu itu kan minimal 34 atau 38 maksimal ya. Yeah. Nah, yang mau saya tanyakan yang tadi seputar rombel kelas, mungkin ada sekolah yang baru perintis ya, pertama dari jumlah rombel yang tidak banyak, sehingga jam mengajar guru itu tidak memenuhi 34
atau sampai apalagi 38 JPL gitu. Nah, tadi kan disampaikan solusinya itu salah satunya harus memiliki kemampuan khusus biar bisa menutupi jam pelajaran seperti mungkin jadi pembina atau menjadi wakil kepala sekolah sehingga tidak harus benar-benar 34 sampai 38 JPL. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana ketika seorang guru apakah bisa ketika jam JPL-nya dia cabang dari beberapa sekolah gitu. Nah, dia betul tadi home base-nya itu ke 1 ya. Tapi jam mengajar itu ada 2, maksudnya di sekolah A dan sekolah B. Nah, di sekolah A nih mungkin beliau dalam seminggu 20 jam gitu. Sedangkan di sekolah B itu beliau 14 jam gitu, sehingga kalau di total 34 jam per minggu. Nah, apakah seperti itu bisa terhitung gitu untuk bahasan seputar total minimal 34 jam? Karena kan ini sebagai kualifikasi juga kan nanti ketika penyortiran JPL itu, sertifikasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan pemateri. Terima kasih. Bagus tuh pertanyaannya, Salman. Kondisi di lapangan begitu ya, banyak. Boleh nggak? Gitu. Silakan mau dijawab langsung atau ada pertanyaan baru dari yang lain. Ada pertanyaan baru dari yang lain, Kak? Nah, gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Ditanyakan? Silakan. Mau bertanya. Silakan. Siti Rahayu sepertinya. Ya. Ya, saya Siti Rahayu. Soalnya, suaranya ya? kecil. Ya, maaf. Ya, saya mau bertanya. Tadi di kesimpulan kan ada tugas guru yaitu mengembangkan pendidikan dan keterampilan. Tapi di sini dosen juga kan termasuk guru ya? Iya. Atau mungkin yang guru ada juga yang guru itu kurang aktif gitu. Misalkan dia hanya di depan aja menjelaskan tapi tidak peduli apakah murid itu mengerti atau tidak gitu. Sedangkan tugas guru itu adalah mengembangkan keterampilan pula gitu. Jadi bagaimana untuk mengatasinya, sedangkan guru tersebut juga kurang terampil gitu, sedangkan peserta didik diharuskan untuk tampil. Bisa ditangkap enggak pertanyaannya bagi harus aktif gitu misalkan. Bisa tidak ya teman-teman? Mungkin bisa ditangkap atau kurang jelas? Bisa diulangi lagi, Kak? Maaf ya. Ya, tugas guru atau dosen juga kan di kesimpulan itu tadi ada keterangan tentang mengembangkan pendidikan dan keterampilan anak. Lalu bagaimana jika dosen itu atau guru itu kurang aktif juga gitu, hanya menjelaskan saja tetapi tidak terlalu hal-hal yang dilakukan anak itu anak mengerti atau tidak, sepertinya kurang apa ya, kurang peduli juga gitu. Bagaimana mengatasinya gitu ya? Iya, bagaimana mengatasinya, sedangkan murid juga, peserta didik juga kan harus aktif, harus punya keterampilan dan nilai lebih. Oke. Yang salah siapa tuh? Kalau ada guru yang seperti itu. Gurunya nggak kreatif, nggak terampil, padahal siswanya disuruh kreatif, terampil. Yang salah siapa tuh? Mungkin gurunya, Ibu. Ya, nanti dijawab. Nanti dijawab. Baik, terima kasih. Ada lagi kah penanya ketiga? Jika tidak ada, dijawab dulu, silakan. Nanti saya tambahkan. Semoga waktunya cukup nih. Ini 15 menit lagi. Ya, silakan dijawab Nida dan kawan. Rahayu ya tadi. Pertanyaan Salman tuh tadi. Bagaimana kalau enggak mencapai beban? Ini kan materinya tugas dan beban guru. 34 minimal, 38 maksimal. Bahkan tadi Anda menyebutnya pemakala 40. Tapi tidak dihitung di dalam penilaian, kelebihan. Dan tidak dibayar pula itu. Tidak dibayar. Kecuali sedekah lain lagi.
Nah, kalau iya, ada yang kurang, apakah dari lembaga lain boleh dihitung? Kalau nanti kaitannya ke PKG, ya beban itu ada, nanti kan dinilai, ya kan? Di akhir tahun anggaran tuh dinilai untuk menentukan kompetensi dan angka kredit. Nah, gimana? Boleh nggak diambil dari beban yang di sekolah lain? Kalau memang belum mencukupi, silakan dijawab dulu. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Salman. Oke. Itu menurut saya boleh ya, karena yang masih berhubungan dengan pembelajaran walaupun di sekolah lain itu memenuhi jam tatap muka. Boleh. Ya. Dasarnya apa boleh? Dasarnya karena Dasarnya apa? Apa dasarnya? Padahal kan NUPTK dari home base-nya. Nanti Dapodik dari sistem database. Home base-nya ya di sekolah X, Mama. Semua penilaian mengacunya ke Dapodik. Sistem penilaian, sistem beban kerja, itu sudah terorganisir di Dapodik yang dikerjakan oleh operator berdasarkan data yang kita muat. Sampai nanti sertifikasi juga ke situ larinya. Makanya tadi saya tanya, dasarnya apa kalau boleh, bahwa penilaian terhadap beban kerja, tugas dan beban kerja guru itu jika tidak memenuhi jumlah beban kerja seharusnya, boleh lintas sekolah gitu kan. Anda menjawabnya boleh. Boleh itu dasarnya apa? Boleh aja sih Anda jawab, boleh gitu. Tidak ada masalah, asal punya dasar. Tapi kalau kira-kira kan nggak boleh. harus ada rujukan, itulah ilmiah. Mungkin ini kali Bu ya. Silakan. Apa sharingnya? Mungkin silakan. Kan ketika kita terdata di sebuah Dapodik kan JPL-nya kita kebaca ya. Saya dengan operator, maksudnya jumlahnya dibaca. Kemudian ketika kita di sekolah yang lain yang masih maksudnya satu jenis Dapodik juga, mungkin itu bisa dari operator di kelas yang lain, mungkin itu juga ada datanya gitu kan. Biasanya Dapodik itu satu sinkron gitu. Jadi ketika kita punya jam di sekolah A, kemudian sekolah B, itu mungkin bisa diakumulasi gitu Bu dari pusatnya. Dasarnya gitu, apa? Dasarnya apa juga? Dasarnya NUPTK kan tadi, satu nomor. NUPTK itu satu. Iya. Kecuali masih dalam satu yayasan ya. Oh. Kecuali masih dalam satu yayasan. Ini ketentuan Dinas Pendidikan dan Pengajaran, kementerian, ya kan? 3 menteri di situ dan mengatasnamakan beberapa keputusan dan ketentuan. Nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, home base-nya kan satu. Sama, tadi ada yang nyinggung penanya kedua, dosen. Sama aja dengan dosen. Kalau dosen dikenal dengan BKD, beban kinerja dosen. Ya, beban kinerja dosen 16-21 SKS. Nah, dosen punya NIDN, guru punya NUPTK. Tadi kan pertanyaannya sama dong ya dengan dosen, sama. Kan undang-undangnya juga satu, nomor 14 tahun 2005. Makanya disebutnya dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan sama dia fungsinya mentransfer knowledge, bedanya level atau satuan pendidikan. Kalau guru di satuan pendidikan SMA, kalau dosen perguruan tinggi. Guru punya NUPTK, dosen punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Siswa punya NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi berdasarkan Dapodik, database, home base yang jelas, setiap guru itu dilakukan penilaian kinerja atau PKG berdasarkan tugas dan beban guru, tidak boleh lintas sekolah, kecuali masih dalam satu yayasan. Misal, Salman atau Nur Aini atau siapapun yang mengajar dalam satu yayasan Al-Azhar. Al-Azhar nih, ngajar di Al-Azhar. Al-Azhar itu kan punya SD, bahkan TK ya, playground malah. Playgroup.
playgroup, TK, terus SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, Salman mengajar di SMA, tapi JPL-nya baru 28. Sisa dari itu, Salman pun mengajar di SD, megang mapel, tidak boleh guru kelas. Kenapa? Saya di awal udah ingatkan, kita ini nomenklaturnya mapel, guru mapel, bukan guru kelas. Jadi kalau Salman dalam satu yayasan Al-Azhar, katakan begitu, ngajar di SMA juga, ngajar di SD juga, home base-nya satu. Ya, dapodiknya satu. Berarti Salman mengajar di SD, tinggal sisa dari Salman mengajar di SMA. Yang penting mapel. Masih boleh tuh, masih dimungkinkan. Tapi karena sistem manajemen atau sistem informasi administrasi terpadu di setiap level sekolah itu rapi, dia nggak mau lintas tingkat satuan pendidikan. Tuh hebatnya profesional kerja saat ini. Ya, kalau dia SMA ya SMA Al-Azhar, kalau dia SD ya SD Al-Azhar karena manajemennya beda. Begitu. Manajemen SD Al-Azhar berbeda dengan manajemen SMA Al-Azhar. Pun berbeda manajemen Universitas Al-Azhar Indonesia. Kan ada tuh Universitas UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi Universitas Al-Azhar di Indonesia, tapi tidak underground dengan Mesir ya, tidak dengan franchise dengan Mesir, tidak ada hubungannya. Dia berdiri sendiri karena pemikiran-pemikiran Buya Hamka di situ ya, dengan tafsirnya Al-Azhar sampai SD dan perguruan tinggi bunyinya Al-Azhar. Nah, oleh karena itu nanti akan merepotkan, menyulitkan para tim evaluator untuk melakukan PKG. Penilaian kinerja guru berbasis tugas dan beban guru. Beban guru yang tadi sudah dijelaskan, kepala sekolah berapa tadi? 6 sampai 12, minimal 6, maksimal 12. Nah, tadi yang disinggung oleh penanya kedua, ini nyambung, nanti juga pemakalah akan menjelaskan. Begini, saya sambungkan dulu. Kalau dia mengajar baru 28 JPL, Salman ini, boleh dia dengan tugas tambahan, gitu loh. Yang tadi dijelaskan, ya kan? Pembina olahraga, pembina OSIS, gitu. Tapi guru tidak boleh kepala labor. Ingat. Guru tidak boleh menjadi kepala labor, kepala TU, bendahara, semua dimau. Ajar juga, mikirin juga. Itu tugasnya tenaga kependidikan. Kita ini pendidik. Beda dengan tenaga kependidikan. Kepala labor, kepala perpus, kepala unit TIK, teknologi informasi dan komunikasi itu tidak boleh kita yang mengepalai. Boleh kita hanya di wali kelas contohnya, ya. Bimbel Iqra gitu kan. Bimbel Marawis, bimbel Hifzil Quran, Sarhil Quran, karena kita kan PAI bidangnya dekat dengan hal-hal yang berbau religiusitas keagamaan. Nah, jika iya, masa kekurangan itu seperti yang sudah dijelaskan pemakalah tadi, dengan penambahan JPL itu ada ketentuannya. Makanya nanti tugas dan beban guru sangat berkorelasi dengan penilaian kinerja guru yang akan dijelaskan oleh pemakalah kelompok 4. PKG yang tadi di awal saya sebutkan itu berangkat seluruhnya dari tugas dan beban guru. Kenapa disebut beban? Karena nggak boleh ada guru yang menganggur. Tidak boleh ada guru yang menganggur. Nah, resikonya, masalahnya ada kelas yang kecil karena baru rintisan, ya atau kelas paralelnya sedikit, bahkan tidak ada kelas paralel, akhirnya mempersempit jumlah JPL, mempersedikit jumlah JPL. Tapi ada solusinya tadi dari pemakalah, memang benar. Dia dibebankan selain tugas mengajar yang bukan tugas dari tenaga kependidikan. Satu saat Salman atau Rahayu atau Nur Aini siapapun itu diminta untuk menjadi pembina OSIS. Dalam sekian tahun kan kalau pembina OSIS itu SK-nya 2-3 tahun. Nah, PKG, penilaian kinerja guru yang diambil dari tugas dan beban guru diberikan kan di akhir tahun. Penilaiannya dilakukan 4-6 bulan sebelum masa akhir tahun anggaran, katakan Desember.
Jadi kita nih dinilai per tahun ajaran, mulai Juli, anggaran itu kan Juli kalau sekolah kan, sampai Desember. 1 tahun 1 kali PKG. Dari mana? Dari tugas dan beban guru yang kita laksanakan. Tapi kebanyakan di awal tadi saya bilang, banyak sekolah yang nggak melakukan PKG ini. Padahal ini untuk capaian sasaran kinerja guru. Saya ulang, tugas dan beban guru dilakukan penilaian lewat PKG, penilaian kinerja guru untuk capaian sasaran kinerja guru. Capaian tuh maksudnya tercapai nggak sih? Gitu kan, memenuhi layanan enggak? Tadi pemakalah udah mengatakan begitu. Memenuhi layanan enggak? Kalau tidak memenuhi layanan, berarti kan nanti ada skala penilaiannya 4, 3, 2, 1. 4 itu bagus banget. 3 baik. 2 cukup, 1 kurang. Siapa yang menilai nanti ya di makalah berikut karena ada kaitannya ini dengan beban tugas guru. Siapa yang menilai? Kepala sekolah, pengawas, kinerja juga dilihat oleh teman sejawat, satu lagi siswa. Jadi kita dinilai oleh 4 unit nih, kepala sekolah, pengawas, teman sejawat atau guru, siswa. Bahkan lebih ke modernnya lagi, moderatnya lagi ya, kalau sekolah mau melakukan satu lagi, orang tua. Orang tua dilibatkan, semacam mempersepsi, ya kan, mempersepsi, melihat sudut pandang orang tua, menilai kita seperti apa. Yang paling kuat menilai kita adalah siswa. Dari 4 itu, yang paling kuat menilai kita adalah siswa. Beban kita itu ada di siswa. Kenapa? Karena yang paling sering berinteraksi kita adalah dengan siswa. Dengan kepala sekolah malah mungkin jarang ketemu kali ya. Dengan teman sejawat juga apalagi mungkin jarang ketemu kali ya. Kenapa jarang ketemu coba? Ya masing-masing ngajar. Terkadang dikasih jam istirahat nih. Itu kan pentingnya jam istirahat untuk mengevaluasi masing-masing tugas dan beban kita di kelas kan. Adalah jam istirahat, sambil minum kopi, sambil makan, cerita tentang masing-masing tugas yang dilakukan di kelas. Ini kan kadang enggak. Masing-masing cari nyamannya sendiri, ada yang merokok, cari smoking area. Gitu kan? Padahal di sekolah ada tulisan no smoking in here gitu. No smoking here. If you want to smoke over there. Udah ada tulisannya kayak gitu. Tapi kan namanya seharian jam 4 baru pulang, bapak-bapak nih. Kaum bapak, kaum ibu jarang yang saya lihat sedang merokok ya di sekolah. Kampus, sekolah, itu sebenarnya harus bebas dari rokok. Tapi mengapa sekolah selalu merelakan lembaganya disediakan ruangan smoking area? Itu kan berarti mengizinkan gitu ya. Ini repot juga nih, dari sisi ini juga kan nanti akan terlihat sisi keprofesionalan kita dan personality kita. Seharian nggak merokok kok nggak enak gitu ya. Betapa pentingnya kita melihat layanan buat siswa. Jadi yang pertama menilai kita adalah yang paling tepat adalah siswa. Saya kira itu. Ada tanggapan lain? Silakan. Sudah terjawab penanya kedua? Belum ya, belum terjawab sebenarnya. Saya kembalikan ke pemakalah atau ke teman-teman yang ingin menanggapi, ada pemikiran lain, silakan. Any response? Bagaimana mungkin pemakalah? sedikit ya. Silakan. Yang saya tahu, nanti kurangnya mau ditambah aja. Jadi untuk mengatasinya itu kembali lagi ke gurunya atau ke kitanya. Jadi mungkin guru itu sebaiknya tahu cara mengajar yang baik kepada murid-muridnya ketika di dalam kelas. Jadi seorang guru itu bisa mengambil kendali atas kegiatan yang bakal dilakuin saat belajar dengan murid-muridnya nanti. Gitu. Mungkin gitu aja kali ya. Iya. Mohon ditambah. Yang lain? Oke, tambahan saya, Bu. Oke. Chandra? Mungkin kalau menurut saya sih berkaitan dengan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu perlunya ada evaluasi untuk guru tersebut. Jadi diadakanlah oleh sekolah itu evaluasi
yang mana yang menilainya itu adalah murid tersebut gitu. Kemudian diakomodasi oleh sekolah tersebut bagaimana kinerja guru tersebut, maka sekolah tersebut yang menetapkan bagaimana kelanjutan untuk guru tersebut gitu. Apakah guru tersebut masih layak gitu, jika guru tersebut masih kurang gitu, maka perlunya untuk meningkatkan kinerjanya gitu. Nah, kemudian ya perlunya evaluasi itu sih menurut saya. Oke, Chandra, terima kasih. Yang lain? Ini kaitannya dengan PKG nih, dengan penilaian. Betul jawabannya Nida, Chandra. Tapi kalau menunggu berubah dari guru, tidak ada perubahan, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah? Betul tuh Chandra. Ya harusnya ada penilaian. Penilaian itu kan evaluasi. Evaluasi itu isinya penilaian dan pengukuran. Ya, penilaian dan pengukuran yang disebut evaluasi di dalam 1 tahun disebut dengan PKG yang tadi saya sebutkan, penilaian kinerja guru, untuk tahu apakah guru itu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Siapa yang menilai? 4 tadi. Kepala sekolah, pengawas, siswa, bahkan orang tua. Hasil penilaian ini digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Tapi tadi saya bilang, wacana yang ada, stigma yang ada, PKG itu menurutnya seperti diawas-awasin gitu. Memang iya, nanti kita akan bisa menemukan mana guru yang mengajar sesuai dengan tanggung jawabnya, mana yang enggak. Itu pentingnya ada evaluasi. Wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Jadi kalau kamu ingin maju, ya lihatlah besok kapan. Nah, sekarang apa? Besok bagaimana? Kalau sekarang banyak kendala, sekarang banyak sesuatu yang salah tapi didiamkan, lihatlah 2-10 tahun ke depan. 2-10 tahun ke depan lembaga ini mau jadi apa? Berarti sekolah itu memberikan tanggung jawab kepada guru yang tidak sesuai dengan iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazidis sa'ah. Iza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazidis sa'ah. Kok bisa ada yang begitu? Makanya per tahun guru dinilai, namanya PKG tadi. Apa yang dinilai? Tugas dan beban guru itu. Bukan hanya kepadatan JPL saja, tapi kinerja dia di dalam kelas pun harus terukur. Makanya yang paling tepat mengukur guru dengan segala ide dan kreativitasnya, keterampilannya, itu siswa. Betul, bentuknya adalah merespon dengan angket. Kita berikan angket. Nah, di PKG itu ada tuh instrumen 1, instrumen 2, 3, 4, 5. Salah satu di antara instrumen yang saya sebutkan adalah siswa merespon guru. Dan salah satu instrumen di dalamnya menanyakan tentang kreativitas dan ide guru. Apakah guru itu kreatif? Nanti kalau banyak siswa yang melingkari angka 1, berarti kurang. Kita bisa melihat nanti respon siswa berapa persen buat guru pada sisi kreativitas. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Wah, repot banget ini. Kalau ada guru nggak kreatif, ada guru nggak terampil. Padahal guru itu meminta anak untuk terampil, untuk kreatif. 4C, amanat yang selalu didengungkan oleh Kemendikbud saat ini. Dengan kurikulum terbarunya, kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, critical thinking, creativity, collaboration and communication. Critical thinking, creativity, collaboration, communication. 4C. 4 dari yang ditanyakan temanmu tadi. Yang kedua adalah kreativitas. Anak dipaksa kreativitas tinggi, tapi gurunya nggak kreatif. Dari mana bisa tahu gurunya nggak kreatif? Dari PKG. Dari penilaian yang dilakukan per tahun. Bagi guru yang baru gimana kita bisa tahu? Makanya tadi saya bilang di awal, ada namanya penilaian kinerja formatif, ada penilaian kinerja sumatif. Penilaian kinerja formatif dilakukan buat guru yang baru daftar bulan Juli, dilakukan PKG, maka dilakukanlah penilaian kinerja formatif. Tapi ada guru yang sudah sekian tahun mengajar, maka dilakukanlah penilaian kinerja sumatif, yang tentunya instrumennya beda-beda. Kalau iya seperti itu, lanjut nih guru yang hasil penilaiannya bagus.
Terus bagi yang nggak bagus gimana? Pecat. Yang nggak pecat begitu saja. Diberikan treatment. Siapa yang memberikan treatment? Kepala sekolah bersama timnya. Apa treatment yang diberikan? Adalah on the job training. Kalau guru yang belum masuk namanya off the job training. Tapi kalau guru yang udah masuk, udah lama gitu kan, 5 tahun, 7 tahun mengajar, nggak pernah ngupdate materi, nggak pernah ngupdate media, nggak pernah ngupdate wawasan kekinian. Akhirnya dinilai lah PKG jelek. Rata-rata jelek. Guru menilai jelek, kepala sekolah menilai jelek, pengawas jelek. Siswa apalagi, saya nggak suka sama guru itu. Saya nggak pernah di reward, saya nggak pernah jelas menjelaskannya loh, kok bisa ya bertahan sampai 7 tahun. Berarti PKG dari awal tahun nggak dilaksanakan ini. Iya kan? Jadi nggak sembarangan juga kita memecat guru yang hasil PKG-nya rendah. Tentunya dilakukan dengan treatment, yaitu perlakuan dari pihak sekolah untuk melakukan on-the-job training dalam bentuk workshop. Pelatihan strategi pembelajaran, ya, pelatihan memvariasikan bahan ajar, pelatihan memberikan keterampilan-keterampilan lain yang mendukung pembelajaran itu. Kita ini kan guru PAI, tentunya banyak sekali hal-hal di luar ke-PAI-an yang kita lakukan. Tadi udah dijelasin tuh oleh pemakalah, ya. Kita harus mengadministrasikan nilai, gitu. Kita harus menginput nilai, bukan soal nilai aja. Kita harus mengisi portofolio anak, harus mengisi kemajuan studi anak dalam beberapa tahap. Karena itu harus dilaporkan dalam 1 semester. Nah, oleh karena itu penilaian kinerja guru dan yang sekarang dibahas dengan tugas dan beban guru itu merupakan aturan-aturan yang harus dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan. Termasuk di dalam kita sebagai guru, kalau udah diberikan JPL ya jangan lari dari kenyataan dong, ya kan? Kasih tugas anak bebas, udah nggak bisa begitu. Oke, yang lainnya silakan memberikan tanggapan. Saya kira itu masih ada waktukah, PJ? Saya kembalikan ke PJ. Sepertinya cukup, Bu. Maaf. Cukup ya. Ya. Waktunya udah lewat sih. Semoga ini menjadi pancingan awal ya, biar Anda baca berkaitan dengan waktu. Sebenarnya jangan buru-buru waktu juga sih, kalau memang belum jelas ya kita harus diskusikan lagi pada kesempatan yang berbeda. Tapi merupakan pancingan awal yang membuat Anda untuk baca kembali. Karena betapapun itu sulit yang kita bahas sekarang, mau nggak mau sebuah keniscayaan ini. 2 tahun lagi Anda harus menjadi profesi yang sedang Anda bahas sekarang. Insya Allah. Bahkan mungkin nggak 2 tahun kali ya, setahun lagi nih Anda udah harus mengajar di satu sekolah dalam waktu 6 bulan. Itulah yang kita bahas hari ini. Dan kapan mengaplikasikannya tahun depan, pada semester 6. Semangat terus. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke PJ. Mungkin bisa ditutup oleh kedua pemateri. Silakan. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Untuk minggu depan masih ada 1 pertemuan lagi, Bu, ya? Iya, kita libur tanggal 8 Mei. Oke. Lebaran, habis Lebaran langsung UTS. Oke ya, 8 Mei masih ada. Setelah itu libur, kita merayakan Hari Raya 13. Masuk tanggal 24 Mei langsung UTS. Bisa dilihat di website. Oke. Terima kasih ya semuanya, semangat dan selamat berpuasa dan berbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.